Hello guys, para kaum gua, rebahan bawang dan olive dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gua Karara. Udah mandi kan kalian semua? Haha, gue tebak sih belum ya kan? Jadi mandi dulu sana. Ya, kali ini gua akan merekomendasikan anime dengan karakter overpower bagi pemula di dunia peranimian ya. Kalian yang udah terjun lama bisa di skip aja video ini. Kayaknya anime yang gue bahas kali ini udah mainstream, tapi ya bodo amat lah. Dan langsung simak aja ke pembahasannya. Check it out. Urutan ke-10, Code Geass Haikyuu no Lelouch. Code Geass ini menceritakan pada tahun 2017, 7 tahun setelah peperangan, Jepang kalah dari Britania dan pada akhirnya menjadi negara koloni yang diberi nama Area 11 atau Area Juichi dan penduduknya disebut Eleven. Britania saat itu telah menguasai hampir seluruh dunia karena Britania menggunakan teknologi robot yang canggih yang mereka beri nama Knightmare Frame. Jai, nonton ini menjadi keingat Gundam gua. Karena hal itu, para penduduk Jepang kehilangan hak mereka, harga diri, kebebasan, bahkan nama mereka. Mereka tidak diperbolehkan lagi menggunakan nama Jepang atau Nippon Pen. Wakanda Forever. MC dari anime ini bernama Lelouch Lemper dan nama aslinya Lelouch Free Britannia yang merupakan pangeran dari Britania Raya. Namun ia dibuang ke area 11 bersama dengan adiknya yang bernama Nutri Jelly yang keadaannya itu lumpuh dikarenakan terlalu syok dan baper ketika plastik-plastik joget-joget kesayangannya dihina. Haha, bercanda, jangan baper. Karena ibunya Mokat dibunuh teroris dan si Lelouch ini ingin balas dendam sama orang yang telah membunuh ibunya itu. Suatu hari, Lelouch mendapatkan kekuatan Geass dari gadis misterius yang bugil, tapi tetenya tepos, bernama CC. Ia bertemu dengan para tentara yang mengira bahwa ia adalah teroris, karena ia terperangkap secara tidak sengaja di sebuah mobil yang berisi senjata militer rahasia Britania, yang telah dicuri oleh para pemberontak yang ingin memerdekakan negara Jepang. Dalam keadaan hampir mati, si Lelouch ini ditawarkan kontrak sama CC, yang dimana isi dari kontrak itu adalah mereka harus terus bersama, dan sebagai gantinya Lelouch ini diberikan kekuatan Geass, yaitu kekuatan yang bisa memberikan perintah absolut, atau simpelnya kekuatan uya-kuya, tapi versi tingkat tingginya. Jadi lu bisa nyuruh orang-orang buat nurutin kemauan lu. Bayangin aja lu punya kemampuan ini, terus ada cewek yang lu suka. Nah, tinggal genjutsu, kelar tuh cewek. Tapi jangan lupa bangun ya, udah pagi soalnya. Urutan ke-9, Death Maskara Hajimaru Isekai Kyosou Kyoko. Suzuki Ichiro, seorang programmer yang tiba-tiba tersummon ke isekai ke dalam dunia RPG yang mirip dengan game yang telah ia kembangkan. Ia memasuki isekai itu dengan nama Sato. Di sana ia mendapatkan sebuah skill yang OP, yang mana ia mampu untuk mensummon meteor lalu membasmi sekelompok pasukan Lizardman yang membuatnya menjadi petualang dengan level tinggi secara instan. Walaupun nggak OP, dia nggak sombong, nggak kayak anak TikTok yang suka pamer-pamer iPhone. Wih, gue punya iPhone. Jijibet dah dengarnya. Setelah kejadian ini, Sato memutuskan untuk menyembunyikan levelnya dan berencana untuk hidup dengan tenang bersama orang-orang baru yang telah ia temui. Ditemani dengan 3 budak loli yang setara dengan segelas susu, mereka pun berkeliling dunia untuk memburu loli. Milkma buang ke tempat sampah. Urutan ke-8, Charlotte. Di Jepang terdapat sebuah sekolah yang di dalamnya berisi siswa-siswi yang memiliki kemampuan khusus. Sekolah ini memiliki ketua OSIS yang bernama Naota Mori. Naota Mori adalah seorang wanita dengan kemampuan khusus tak terlihat. Ya, kemampuannya ini udah 11-12 sama Mia dari ML lah. Ketua OSIS ini memiliki tugas untuk mengumpulkan seluruh pemilik kekuatan khusus dalam sekolah tersebut. Tujuannya adalah agar para pemilik kekuatan itu tak bisa ditemukan dan ditangkap oleh para ilmuwan yang tidak manusiawi, yang sering menyiksa anak-anak sebagai kelinci percobaannya. Dalam menjalankan tugasnya, Naota Mori tentu tidak sendiri. Dia dibantu oleh beberapa teman OSISnya yang juga memiliki kemampuan khusus. Salah satu siswa rekrutan Naota Mori adalah Yu Otsaka, yang merupakan karakter utama dalam cerita anime ini. Yu Otsaka memiliki kekuatan untuk mendalikan orang lain selama 5 detik. Dengan kemampuannya itu, Yu menjalankan kehidupan serba instan di sekolahnya. Ya, bayangin aja, lu punya kemampuan ini buat nyontek di kelas. Atau enggak, lu pakai buat ngintip cewek pas ganti baju. Wah, surga dunia, haha. Ya, pada kenyataannya, kemampuan asli si Yu ini nggak cuma merasuki tubuh orang lain, tapi dia juga bisa mengambil kemampuan dari orang yang telah ia rasuki. Dengan kemampuannya itu, ia disuruh OSIS untuk berkeliling dunia dan memburu para loli. Hidup loli!
Urutan ke-7, Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai atau dikenal dengan Seven Deadly Sin bercerita tentang 7 ksatria legendaris yang mempunyai kekuatan luar biasa, namun mereka difitnah oleh Holy Knight, yaitu ksatria suci kerajaan Leonis yang ditakuti dan dihormati sebagai kelompok pembunuh. Mereka pun diusir dari kerajaan, lalu mereka dijuluki Nanatsu no Taizai atau 7 dosa besar mematikan. Semua orang mengingat mereka sebagai sosok mengerikan, buas, dan jahat. Bahkan setiap tahunnya ada poster buronan yang ditempel di berbagai tempat. Meliodas, sang ketua dari Nanatsu no Taizai, memerintahkan kepada seluruh anggota Nanatsu untuk berpencar guna menyembunyikan jati diri mereka. 10 tahun kemudian, Holy Knight memberontak kepada kerajaan dan mereka berhasil menangkap semua keluarga raja. Namun, Putri Elizabeth berhasil lolos dari mereka. Lalu sang putri mencari keberadaan Nanatsu no Taizai guna membantunya mengalahkan Holy Knight. Kemudian ia bertemu Meliodas, si tukang sate-sate keliling yang sangean ke Elizabeth, tukang grepe tete orang. Jadi sange anjing. Ya, intinya si Meliodas ini akan menjadi Raja Iblis dan Elizabeth adalah reinkarnasi dari Angel. Walaupun si Meliodas ini perawakannya mirip anak kecil, tapi sebenarnya dia ini sudah berumur ribuan tahun. Dan sedikit spoiler, salah satu anggota dari Nanatsu no Taizai ini yang bernama Escanor akan mati. Urutan ke-6, Beelzebub. Anime ini bercerita tentang kehidupan seorang berandalan kelas kakap bernama Oga Tatsumi yang bersekolah di SMA Isayama, sebuah sekolah yang berisikan para berandalan yang barbar. Oga Tatsumi dikenal dengan julukan Ogre yang mengamuk dan ditakuti oleh sesama berandal karena sifatnya yang jahat dan tidak kenal ampun. Suatu hari saat dia menyerang sekelompok orang yang mengganggu tidurnya, dia menemukan seorang bayi yang hanyut di sungai. Saat ia membelah orang itu, ia mendapati seorang bayi kecil yang lucu. Saat melihat sorot mata Oga yang brutal dan kejam, bayi itu langsung ikut bersama dengan Oga. Namun yang gak diketahui oleh Oga, bayi itu merupakan anak Raja Iblis yang akan menghancurkan dunia. Urutan kelima, Mob Psycho 100. Perpaduan dari Saiki dan Saitama. Anime ini bercerita pada seorang siswa SMP biasa yang bernama Kageyama Shigeo atau sering disapa Mob. Ia memiliki kemampuan psikis yang membuatnya bisa mengendalikan benda dan objek di sekitarnya dengan telekinesis miliknya. Walaupun ndak OP, Mob ini nggak males-malesan kayak lu yang kerjaannya cuma rebahan doang. Si Mob ini rajin berolahraga untuk membentuk fisik idaman yang ia impikan, yaitu Saitama. Setiap harinya setelah pulang sekolah, Mob selalu menyempatkan waktunya untuk bekerja pada seseorang yang dianggap sebagai panutan, serta guru yang selalu membimbingnya dalam menggunakan kekuatan psikisnya. Orang itu bernama Reigen Arataka, yang memiliki bisnis pembasmi hantu atau seorang penipu. Mob selalu diajarkan oleh Reigen agar menggunakan kekuatan psikisnya untuk kebaikan, dan tidak boleh digunakan untuk melawan manusia. Tapi ada saja masalah yang membuat Mob terpaksa menggunakan kekuatannya sampai lepas kendali. Dalam mode ini, ia mampu membasmi para musuh-musuhnya dalam sekejap mata. Urutan keempat, Mondaiji Tachi ga Isekai Karakuru So Desu yo. Sakamaki Izoyoi Kudo Asuka dan Kasukabe Yo merupakan manusia dengan kekuatan super yang mendapat surat dari langit. Dan tiba-tiba mereka jatuh ke isekai. Mereka jatuh dari langit dan mendapati mereka mendarat di sebuah taman kecil. Ternyata mereka tidak sendiri. Mereka sedang diawasi oleh seseorang dengan telinga kelinci, rok mini, dan berkostum layaknya cosplay. Ia memperkenalkan diri sebagai Korosagi. Ia mengaku mengundang mereka untuk bermain sebuah game RPG, yaitu mengalahkan Raja Iblis. Tentunya dengan berbagai macam hadiah. Ditemani dengan ketiga cewek yang memiliki semangka besar, Izoyoi ini menerima tawaran kelinci itu untuk menjelajah dunia untuk mengalahkan Raja Iblis. Ya, siapa sih yang gak mau berpetualang sama MILF yang punya semangka besar kayak mereka kan? Hehe boy. Tapi saya lebih suka loli sih. Hah. Urutan ketiga, Tensei Shitara Slam dan Taken. Satoru Mikami, seorang pria pekerja biasa di perusahaan yang hidupnya ngebosenin kayak elo. Ketika itu, ia gak sengaja ketemu teman beban kayak elo. Dan dia malah ditusuk dan mokat.
Sebelum kematiannya, si Satoru ini menyuruh temannya itu untuk menghancurkan komputernya yang isinya bokep semua. Bayangin aja, lu udah mau mati tapi video bokep lu masih ada. Terus ada yang nonton. Dosa Zarias tong. Lalu ketika Satoru sadar kembali, ia telah berinkarnasi menjadi sebuah Nutrijel atau slime di tempat yang tak ia kenal. Lalu ia menemukan kemampuan baru, yakni melahap dan meniru penampilan, serta mendapatkan kemampuan dari sesuatu yang telah ia lahap. Setelah menyusuri gua lebih lama, ia bertemu dengan seekor monster tingkat tinggi yang disegel selama 300 tahun terakhir, yakni Veldora sang naga badai atau sang otaku. Karena nggak tega melihat naga nolep kayak Veldora, Satoru kemudian berteman dengannya dan berjanji akan membantu menghancurkan segel yang telah mengurungnya. Dan sebagai imbalannya, Veldora memberikan kekuatan yang ia miliki kepada Satoru dengan memberikan sebuah nama baru, yakni Rimuru Tempest. Lalu Rimuru ini pun melahap Veldora dan menjalankan hidupnya sebagai agar-agar. Dan dengan kekuatan turnulnya, ia menghapus semesta. Hahaha. Urutan kedua, Saiki Kusuo no Psinan. Lahir dengan memiliki kemampuan supranatural, Saiki Kusuo terlihat memiliki kehidupan yang mudah. Dia memiliki banyak kemampuan cenayang, diantaranya kemampuan telepati, teleportasi, melihat tembus pandang, membaca pikiran, bahkan memutarbalikkan waktu. Hal itu membuatnya bisa mendapatkan segalanya. Bayangin aja nih kan, lu punya kemampuan kayak Saiki ini yang bisa membaca pikiran, dan lu lihat pikiran dari orang yang lu suka, tapi orang yang lu suka itu gak suka sama lu dan nganggep lu cuma temen doang. Sedihnya. Lanjut. Saat masih TK, media mulai tertarik dengannya setelah beredar rumor bahwa dia tak pernah sekalipun kalah dalam pertandingan Jenken atau batu gunting kertas. Kejadian itu membuatnya berpikir untuk tidak menggunakan kemampuannya di hadapan orang umum, agar tidak ada orang yang mengetahui bahwa dia adalah seorang psikis. Ia memiliki seorang kakak yang sangat jenius yang menciptakan sebuah alat seperti antena yang memungkinkannya untuk meredam kemampuannya. Dengan tekad untuk menjalankan kehidupan yang tenang dan jauh dari sorotan orang di sekitarnya, ia menjalani kehidupan dengan merahasiakan kekuatannya, layaknya orang normal di sekolahnya. Namun kedamaiannya itu terganggu tatkala para teman-temannya yang selalu mengikuti di sekitarnya, seperti Riki Nendo yang gak punya otak kayak lu, dan Sun Kaido yang cunibyo atau sering berhayal terus kayak lu juga. Urutan pertama, Darker dan Black. Anime ini bercerita pada Misaki Kirihara atau sering disapa Rei dan kucingnya yang bernama Mao. Karena kontrak yang ia punya, ia mendapatkan kemampuan listrik dengan tegangan tinggi. Namun sebagai gantinya, setelah ia menggunakan kemampuannya tersebut, ia harus makan super banyak seperti Luffy dari One Piece. Ia sendiri bekerja di sindikat organisasi rahasia bernama Black Reaper yang memberinya kekuatan tersebut. Karena tindak kejahatan yang sering ia lakukan, Rei ini menjadi buronan polisi dengan inisial BK021. Dengan kemampuannya ini, si Rei ini cocok bedah jadi pengganti listrik pas mati lampu gitu kan. Kalau nggak ada lilin atau genset, Rei pun jadi. Haha. Oke, segitu dulu ya videonya. Sorry kalau gue toksik, jangan baper ya sama videonya. Tujuan gue cuma bercanda dan menghibur kalian doang kok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Gue Karara undur diri, sayonara.